Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah madad dawam syukru lillahi ala al-in'am li madal iman wal islam wal iqtida bi sayyidil anam. Thumma salatu ma'a salam ala hadiril ayyi wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah Masjid Al-Barkah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam curahan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyikat waktu, mari sama-sama kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita memahami ilmu-ilmu agama sekaligus memberikan taufik kepada kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi niyati du'a wal qabul wa li syafaati rasul bi mahajjal asqalani masyayikh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu syurutis shalah, bab tentang syarat-syaratnya salat. Oh ya, kemarin kita membahas azan dan qomat yang ada yang kelewat yaitu ketika kita dianjurkan, kita disunnahkan saat muadzin mengumandangkan azan, kita dianjurkan menjawab azan, ya, menjawab azan. Nah, begitu juga dengan qomat. Jadi qomat juga kita yang mendengar dianjurkan untuk juga menjawab. Jadi kalau orang yang qomat Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti saat qad qamatis shalah, maka bacaannya, ya, jawabannya adalah aqamahallahu wa adamaha. Ya, minimal itu. Lebih baik lagi kalau ditambah, ya, wa ja'alna min sholihi ahliha, ya. Jadi ketika qad qamatis shalah, maka jawabannya aqamahallahu wa adamaha wa ja'alna min sholihi ahliha. Nah, itu. Jadi dianjurkan bagi orang yang mendengar azan maupun qomat untuk membacanya. Nah, hari ini kita lanjutkan bab berikutnya yaitu tentang syarat-syarat salat. Ya, kita baca hadis yang pertama. An Ali bin Talqin radhiyallahu an, dari Ali bin Talqin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fi shalah, ya, idza fasa, jika buang angin, ahadukum, salah satu dari kalian, fi sholati, di dalam salatnya, falyansorif, maka hendaklah orang itu pergi, artinya membatalkan sholatnya. Wal yatawaddu, dan hendaklah orang itu wudu. Wal yu'id, ya, dan orang itu hendaklah mengulangi as-sholata, sholatnya. Artinya apa? Bahwa salah satu syarat dari sholat itu orang yang melaksanakan sholat harus dalam keadaan bersih dari hadas. Ya, artinya kalau ada orang kemudian batal wudunya, maka dia harus mengulangi sholatnya. Nah, ini ada yang menarik, nanti ada hadisnya, ya. Mengulangi sholat ini, ya, kalau menurut Imam Abu Hanifah, selama orang yang misalnya nih sholat maghrib, kemudian baru dapat 2 rakaat, ya, masuk rakaat ketiga orang itu kentut, ya.
orang itu buang angin, maka orang yang sholat ini ya segera untuk keluar, kemudian dia wudhu. Setelah wudhu, selama ketika wudhu itu dia tidak berbicara apa-apa, dia nanti nerusin sholatnya. Jadi Allahu Akbar langsung rakaat ketiga, tidak ngulangi dari awal. Cuman kalau tiga mazhab yang lain, Imam Syafi'i yang kita ikuti, nah itu mengulangnya dari awal, tidak hanya nerusin tetapi ngulangnya dari awal. Cuman ini Imam Abu Hanifah yang berbeda. Ya, jadi kalau ada orang sholat ya, fasa itu artinya fusa itu, jadi ada dua dalam bahasa Arab itu. Orang kentut itu ada yang tanpa suara, ya, ada yang suara. Nah, fasa itu yang tidak ada suaranya. Kalau durot itu yang suara yang bersuara. Artinya dua-duanya, mau yang bersuara maupun yang tidak bersuara itu membatalkan wudhu. Ya, nah kalau wudhunya batal, otomatis sholatnya juga batal. Nah, Nabi memerintahkan kalau ada orang sholat kemudian buang angin, ya tidak hanya yang tidak bersuara saja, bahkan yang bersuara juga. Nah, orang itu wajib hukumnya untuk membatalkan sholat, kemudian dia wudhu dan mengulangi sholatnya. Nah, cuman yang tadi ya, mengulangi sholatnya ini maksudnya nerusin atau dari awal. Nah, kalau Imam Syafi'i yang kita ikuti ya, memulai dari awal. Ya. Baik. Yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Ya. Allah tidak menerima salata haidin, salatnya orang haid, illa bi khimarin, kecuali dia pakai kerudung. Ya, emang orang haid salat? Orang haid nggak boleh sholat, malah haram hukumnya. Ada orang haid kok malah sholat, malah bukannya tidak sah, bahkan dia dapat dosa. Nah, yang dimaksud sholat haidin itu sholatnya orang yang sudah haid, bukan orang yang lagi haid kemudian sholat. Nggak boleh orang haid sholat. Nah, maksudnya orang yang sudah balik, perempuan yang sudah balik tidak sah. Allah tidak menerima sholatnya orang perempuan yang sudah haid itu kalau dia ketika sholatnya tidak pakai kerudung. Berarti kalau sholat pakai kerudung, harus pakai kerudung? Harus enggak? Orang sholat pakai mukena itu enggak boleh. Sholat pakai mukena batal sholatnya. Ya, lagi sholat pakai mukena, ini batal sholatnya. Sama dengan bapak-bapak sholat pakai sarung, batal sholatnya. Sholat pakai sarung. Maksudnya bahwa Nabi menyatakan bahwa Allah tidak menerima sholatnya orang yang sudah balik, perempuan yang sudah balik, kalau dia tidak menutupi kepalanya. Artinya karena apa? Syarat orang sholat itu harus satrul aurah, menutup auratnya. Nah, auratnya perempuan itu jami'u badaniha, ya, sekujur tubuhnya, illal wajha wal kafaini, ya, hanya kecuali wajah dan kedua telapak tangan saja yang termasuk tidak aurat. Artinya berarti kalau ada perempuan sudah haid kemudian dia sholat, ya, sudah balik kemudian sholat, tidak menutupi kepalanya tidak tertutup, ya, misalnya cuman ya pakai pakaian, ya, tapi rambutnya kelihatan, maksudnya begitu, ya, berarti kan tidak menutup aurat. Nah, berarti dia tidak sah sholatnya. Ya, sholatnya tidak sah. Tidak mesti kemudian harus pakai kerudung, enggak. Maksudnya itu teknis. Yang penting pokoknya menutup aurat. Mau pakai kerudung, mau pakai apa? Pakai gamis, mau pakai mukena, ya, mau kena mau kagak, ya. Ya, pokoknya yang penting menutup aurat. Yang penting menutup aurat. Nah, itu. Jadi, ada yang menarik ini. Imam Ahmad itu berpendapat bahwa kalau hadis ini berarti kalau ada wanita belum haid kemudian sholatnya kepalanya nggak tertutup, maka sah apa enggak?
Kan di sini ini la yaqbalullahu sholata haidin. Allah tidak menerima sholatnya orang yang sudah balik kalau dia tidak menutupi kepalanya. Oh, berarti kalau belum balik boleh. Anak usia baru 6 tahun sholat misalnya nggak pakai mukena ya, misalnya sholatnya itu ya apa rambutnya kelihatan misalnya ya, nggak pakai jilbab misalnya gitu. Boleh nggak? Menurut Imam Ahmad boleh ya, boleh. Karena apa? Karena teks hadis ini ya, Allah tidak menerima sholatnya orang yang balik. Berarti kalau yang belum balik boleh. Nah, cuman Imam Syafi'i yang kita ikuti menyatakan bahwa sholatnya orang mau sudah balik mau belum balik ya harus menutup aurat ya. Kata Imam Syafi'i, walau kanat sohiratan, walaupun perempuan itu masih kecil ya, kalau mau sah sholatnya maka dia harus menutup aurat ya, artinya ya harus kepalanya harus tertutup ya, pakai mukena dan seterusnya ya. Nah ini jadi cuman ini banyak orang, mohon maaf, banyak ibu-ibu yang kalau sholat itu bisa jadi batal sholatnya ya, pakai mukena itu harus hati-hati. Kenapa? Antara lain yang sering terjadi itu kalau ada orang kemudian pakai mukena, kadang-kadang apa ini dahinya ya dahinya itu ketutup ya, kan banyak itu mukenanya nutupin dahi. Padahal sujudnya orang kalau sholat itu ya, salah satu anggota sujud itu yang harus nempel ke tempat sujud itu adalah terbukanya dahi. Dahi itu nggak boleh kemudian tertutup oleh mukena ya, jadi harus terbuka ya, dahinya itu harus terbuka. Kalau tertutup nggak sah. Itu sebabnya maka kalau menurut jumhur ulama, orang kalau sholat, orang lagi pakai cadar itu loh, pakai nikob ya, yang cuman mata doang yang kelihatan, itu nggak sah sholatnya. Kenapa tidak sah? Karena tertutup jidatnya itu ya, nggak nempel ke tempat sujud, tertutup kan, maka tidak sah ya, menurut Imam jumhur ulama. Walaupun ada Imam Abu Hanifah itu membolehkan ya, hanya makruh saja, makruh itu ya, tapi ya nggak baik ya. Orang kalau sholat itu pakai pakai cadar ya, itu makruh hukumnya. Karena apa? Karena berarti jidatnya itu nggak terbuka ya, tertutup. Nah, termasuk yang sering ya, ibu-ibu kalau pakai mukena itu narik mukenanya itu jangan sampai ke bawah dagu. Karena batasan wajah itu ya, mimana biti sya'ri ya, dari tempat tumbuhnya rambut itu ya sampai dagu ini tulang yang ada di ini nih ya, melingkar ini ya. Jadi tulang ini yang kalau di bawahnya tulang kelihatan maka batal sholatnya ya. Itu sebabnya para ulama menyatakan tulangnya ini sebaiknya ditutup ya, jadi tertutup, tidak boleh terbuka. Kalau pas bagian tulang kita ini ya, rahang atau apa ini namanya nih ya, itu bagi perempuan kok terbuka maka itu batal. Karena apa? Karena itu batasannya ya. Maka ada kaidah dalam usul fikih itu, mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa sah kecuali dengan melakukan itu, maka itu menjadi sebuah kewajiban juga ya. Sama dengan orang kalau sholat kan auratnya laki-laki itu antara lutut sampai pusar. Lutut dan pusar itu sesungguhnya bukan nggak harus ditutup, karena kan mabaina, antara, berarti kan nggak termasuk. Cuman antara kan berarti antara pusar dan lutut, berarti pas lututnya mestinya nggak wajib ditutup, pas lutut atau pas pusar nggak wajib. Tapi karena itu akan, kalau seandainya nggak ditutup itu akan mudah untuk batal, terbuka kan kalau nggak ditutup itu, maka menjadi wajib, ditutupnya itu menjadi wajib. Jadi karena tadi itu mala yatimmu bi ilal wajib, sesuatu yang tidak sempurna jika tidak melakukan itu, maka sesuatu yang tadinya tidak diwajibkan itu jadi wajib. Termasuk perempuan kalau seandainya pakai mukena, kok ternyata ini dagunya ini kelihatan ya, dagu atau rahangnya ini kelihatan, maka batal sholatnya. Karena apa? Karena itu menampakkan aurat.
Termasuk ada misalnya kemudian rambutnya kelihatan gitu. Itu batal sholatnya. Ya, kalau perempuan, ya ibu-ibu. Termasuk juga kadang-kadang kalau pakai mukena ada ini apa namanya? Ya lebih aman itu pakai ada mansetnya itu ya, lebih aman begitu. Tapi kalau enggak ya, itu mestinya karetnya itu harus kenceng ya. Kalau karetnya longgar ketika Allahu Akbar, kan tadinya nutup nih, nah ketika dipakai Allahu Akbar dia jatuh ke sini. Kalau kelihatan begini nih, pergelangannya ini kelihatan, maka menjadi batal sholatnya ya. Termasuk juga mukena yang potongan itu ya, ada atas ada bawah gitu kan. Nah kadang-kadang ya kalau misal nggak pakai baju, nggak pakai apa di dalamnya, itu cuman pakai mukena doang. Nah ketika Allahu Akbar, kelihatan ini ya, apa nih, keteknya misalnya kelihatan, diangkat gini Allahu Akbar, ngangkat, nah itu kelihatan, maka itu batal. Begitu juga dengan masalah terbukaannya aurat ini yang sering saya lihat di masjid-masjid yang laki-laki ya. Laki-laki biasanya kalau sholatnya pakai kaos yang apa nih, pas pinggangnya itu, saat rukuk, saat sujud biasanya kemudian kelihatan itu apanya itu, ada goa hantu itu ya. Itu juga batal. Karena apa? Karena aurat itu jadi pusar ini yang melingkar sampai ke belakang ya. Jadi ke belakang, jadi pinggang, jadi batasannya itu pusar. Jadi pusar ini melingkar ya. Jadi melingkar. Jadi semua bagian samping, bagian depan, bagian belakang itu harus tertutup. Makanya biasanya kalau pakai kaosnya cuman sangat pendek itu ya, maka ketika rukuk, ketika sujud ya, saat berdiri sih aman. Nah ketika rukuk, ketika sujud akhirnya kemudian kelihatan. Terlihatnya itu maka menjadi batal sholatnya ya. Nah ini sering terjadi ya, yang untuk bapak-bapak ya. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ketiga, wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Nabi bersabda kepada Jabir, idza kana ats-tsaubu wasi'an, kalau pakaian orang yang sholat itu pakaian tersebut lebar ya, faltakhif bihi fi shalah, maka hendaklah orang itu menjadikan kain itu sebagai selimut. Artinya menutupi ya. Kalau kainnya banyak ya, kainnya itu lebar, artinya orang ya nggak mesti orang pakai sarung kan, enggak. Yang penting pokoknya menutup aurat. Nah, misalnya orang punya kain doang ya, kemudian dipakai untuk dibawa sampai dibulet-buletin ke atas. Maka boleh ya dia dijadikan selimut sholatnya itu ya, kain tersebut ya, untuk menutupi dia dalam sholat itu, menjadikan kain tersebut sebagai selimut. Wali muslimin fa khalif baina tarafaihi, dan hendaklah orang itu menyelempangkan di antara dua ujung kainnya tersebut. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau pakai ya, kan kalau laki-laki nih, ini bagi laki-laki. Laki-laki itu karena aurat laki-laki saat sholat itu kan hanya ma baina surrah war rukbah, antara pusar dan lutut. Jadi kalau dadanya ke atas ini ya, perut ke atas itu nggak ditutup nggak apa-apa, sah. Cuman kalau sekarang ada orang sholat begitu aneh, ya nggak? Itu orang sholat dulu ketika nggak ada kain ya, ketika nggak ada kain, masih terbatas kain itu, sholat dalam kondisi begitu sah ya. Atau orang misalnya mohon maaf lagi di sawah ya, pakaiannya kotor ya, yang cuman sarung ya, pakai sarung doang, yang penting pusar sama lututnya ketutup, sah. Tapi itu ya sebaiknya tetap orang itu menutupi bagian atasnya. Ini makanya Nabi menganjurkan kepada Jabir ini bahwa kalau kainnya itu lebar ya, kainnya panjang, kainnya lebar, maka hendaklah dia selimuti tubuhnya itu. Artinya apa? Jangan cuman antara pusar dan lutut saja yang ditutup, tetapi bagian atasnya juga ditutup. Maksudnya begitu, diselempangkan ya ujungnya itu ya. Wa in kana dhayiqan, kalau seandainya kainnya itu sempit cuman dikit,
fattazirubih, maka hendaklah orang itu menjadikannya sebagai sarung. Artinya kalau kainnya cukup cuman sedikit, artinya cukup untuk menutupi antara pusar dan lutut, ya udah dijadikan sarung saja, bagian atasnya terbuka ya. Tapi kalau pakaiannya kainnya itu lebar, maka ya ditutup bagian atasnya juga. Nah, ini kewajiban menutup aurat minimal. Jadi laki-laki minimal menutup antara pusar dan lutut. Jadi kalau seandainya ada orang kok begitu sholatnya cuman menutup pusar dan lutut, ya boleh-boleh saja, cuman nanti jadi aneh. Orang masjid kemudian cuman pakai sarung doang gitu ya. Nah, itu aneh. Ya walaupun sah ya, tetapi tentu yang lebih baik adalah ya tetap menggunakan baju ya, menggunakan baju. Apalagi dalam sholat itu ya, itu Allah berfirman ya, khudzu zinatakum inda kulli masjidin ya, pakailah pakaian indah yang kamu miliki setiap kamu melaksanakan sholat. Artinya kalau masuk ke masjid, sholatnya itu jangan pakai pakaian yang yang biasa dibuat main gitulah ya. Kadang-kadang kita yang saking gampanginnya orang sholat kemudian cuma pakai kaos oblong. Sah, tapi kan secara adab itu enggak beradab. Loh, kita kalau datang ke Pak RT saja ya, atau ke lurah, ke Pak Lurah saja ya, itu kan pakai pakaiannya rapi ya, apalagi dipanggil presiden, pakai pakaian lengkap. Tapi giliran dipanggil Allah melalui sholat cuman pakai kaos oblong ya. Nah, ini kan artinya tidak beradab ya. Apakah iya Allah itu kemudian lebih kalah sama lurah? Kan nggak mungkin kan. Nah, maka tentu sebaiknya kita menyesuaikan diri ya. Tentu bukan harus yang mahal, bukan yang paling bagus ya, enggak. Yang penting itu sopan ya, yang penting sopan. Jangan kemudian lagi sholat ya pakai pakaian celana sobek-sobek gitu ya. Kan ada kadang celana jin itu ya, kemudian disobek-sobekin gitu, padahal ya tertutup auratnya, nggak sampai kelihatan kulitnya, cuman jinnya itu model sobek-sobek gitu ya. Ya itu tentu juga kurang beradab ya, kurang baik ya itu. Walahuma min hadits Abi Hurairah ya, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim juga min hadits Abi Hurairah, dari hadisnya Abi Hurairah, la yusalli ahadukum fit thawbil wahid ya, tidak baik ya, la yusalli jangan sholat ya, ahadukum salah satu dari kalian fit thawbil wahid, di pakaian satu, laisa ala atiki minhu syai'un, yang tidak ada di pundaknya itu sesuatu. Maksudnya kalau hadis ini menggarisbawahi kalau ada orang sholat jangan cuma satu pakaian. Maksudnya satu pakaian cuma pakai sarung doang atau pakai kolor doang ya. Yang penting tadi nutup antara pusat dan lutut saja, pundaknya dibiarkan telanjang ya, telanjang dada, telanjang pundak. Nah, sebaiknya tidak seperti itu ya. Walaupun itu ya sah, karena memang aurat laki-laki ketika di dalam sholat itu ma baina surrah wa rukbah. Tapi tadi bahwa sebaiknya pundaknya ya itu juga ditutup. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha sa'alat, sesungguhnya Ummu Salamah bertanya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, atusalli al mar'atu fi dir'in wa khimar, apakah perempuan itu kalau sholat ya itu harus pakai baju panjang dan pakai kerudung ya, bi ghairi izarin, tanpa pakai kain sarung. Qala, Nabi bersabda, idza kana ad-dir'u sa'ighun, kalau sabighun, idza kana ad-dir'u, kalau seandainya baju panjangnya itu cukup panjang ya,
yughti dhuhura qadamaiha, yang kalau itu bisa yughti dhuhura qadamaiha, bisa menutupi menutupi kedua kakinya, maka cukup. Artinya tidak perlu harus kemudian ada kerudung, harus pakai baju panjang, harus pakai kain, enggak. Yang penting intinya bahwa kalau perempuan itu sholatnya semua tubuhnya tertutup sampai ke telapak kakinya, jadi telapak kakinya juga tidak boleh terlihat. Maka ibu-ibu kalau pakai mukena nggak boleh, misalnya lagi sujud kemudian telapak kakinya itu kelihatan, maka itu batal, karena semua tubuh perempuan itu menjadi aurat, kecuali hanya yang boleh terlihat hanya wajah dan kedua telapak tangan saja. Kalau telapak kakinya harus tertutup, Nah, artinya mau teknisnya seperti apa, mau sholatnya, kalau orang Indonesia kan pakai mukena, kalau orang-orang di Arab itu sholatnya ya sudah pakai baju yang mereka pakai saja, pakai baju gamis, atau kalau nggak seandainya baju gamis yang penting menutup aurat, Nah, jadi teknisnya tidak harus kemudian ada sarung, ada baju panjang, kemudian ada kerudung, enggak. Yang penting pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, orang Indonesia kemudian diambillah arifnya dulu ulama-ulama di Indonesia itu. Kenapa kemudian orang Indonesia bikin mukena, karena orang Indonesia itu kan perempuannya biasanya dulu itu kerjanya di sawah. Kerja di sawah itu kan tani rata-rata. Lah kalau lagi tani tanah banyak air, kalau pakai gamis kan repot, maka mereka kemudian pakai jarik itu agak agak tinggi lah. Nah, maka ketika sholat nggak pakai itu, nggak pakai pakaian itu, sholatnya pakai mukena. Tujuannya apa? Agar tertutup semua auratnya itu, berbeda dengan kalau orang-orang di Timur Tengah, orang-orang di Arab itu sholat itu udah pakai pakaian biasa yang dia pakai itu, langsung kemudian sholat begitu saja, nggak pakai mukena, itu. Baik, kita lanjutkan. Wa an Amir bin Rabi'ah, dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimatin, ketika di dalam malam yang gelap, fa ashkalat alaina al-qiblah, kami saat itu tidak mengetahui kiblat. Jadi sholat malam Nabi dengan para sahabat nggak tahu kiblatnya ini mana, nggak ketahuan. Fasallaina, kami kemudian sholat. Falamma tola'at asyamsu, ketika matahari sudah muncul, idzan nahnu shallaina ila ghairil kiblah, ternyata kita tadi malam sholat itu tidak menghadap kiblat. Jadi misalnya karena tidak tahu arah kiblat, kemudian sholatnya Nabi ini tidak menghadap ke arah kiblat. Setelah diketahui ketika sudah siang, sudah ketahuan ternyata semalam itu sholatnya nggak menghadap ke arah kiblat. Fanazalat, maka turun ayat fa ainama tuwallu fathamma wajhullah, kemana saja kamu menghadap disitulah ada Allah, wajah Allah. Maksudnya apa? Artinya sah. Jadi orang ini syarat berikutnya, sholat itu harus menghadap ke arah kiblat. Artinya hadis ini, ketika orang tidak tahu arah kiblatnya, maka dia sholat menghadap ke arah mana saja boleh, artinya tetap sah. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Tetapi itu bagi orang yang tidak tahu arah kiblat. Tapi kalau orang tahu arah kiblat kemudian dia tidak menghadap ke kiblat, maka itu tidak boleh, itu tidak boleh, Jadi bolehnya, sahnya orang tidak menghadap kiblat itu kalau orang tersebut tidak tahu ke arah kiblat itu ada di mana. Nah ini di dalam hadis yang lain itu ketika sahabat itu
perjalanan di laut ya, mereka tidak tahu arah kiblat, maka sebagian ada yang sholat ngadep utara, ngadep selatan, timur dan barat, masing-masing beda-beda. Kemudian bertanya kepada Nabi tentang hukum itu ya, kemudian turunlah ayat fa aina ma tuwallu ya, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah ya. Allah itu yang memiliki timur dan barat, kemana saja kamu menghadap ya, di situ sesungguhnya ada Allah. Artinya apa? Ada wajah Allah yang dimaksud di situ, berarti menjadi kiblat meskipun bukan kiblat ya. Ternyata salah, ternyata itu bukan kiblat, tetap sholatnya sah ya, sah sholatnya. Oh ternyata, tapi kalau Imam Syafi'i ya, karena Imam Syafi'i itu pendapatnya beliau itu ihtiyat itu hati-hati. Seandainya kemudian orang selesai sholat masih ada waktu, taruhlah misalnya tadinya sholat, kalau bagi orang Indonesia mestinya sholat menghadap ke arah barat, karena dia nggak tahu arah kiblat ya, sholatnya ngadepnya ke selatan misalnya gitu. Selesai sholat dikasih tahu, sholatnya tadi salah, itu bukan ke kiblatnya bukan sana, tapi harusnya ke sana misalnya gitu. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau masih ada waktu maka orang itu harus mengulang ya, kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau imam yang lain enggak, sah, tetap sah, karena yang penting sudah selesai sholat. Tapi Imam Syafi'i enggak. Kalau Imam Syafi'i, kalau ada waktu orang tersebut harus melaksanakan sholat lagi ya, jadi i'adatus sholah ya, mengulang sholatnya itu. Nah kiblat itu ya, menghadap kiblat itu harus ainul kiblah atau syatrul kiblah ya. Orang ketika sholat itu harus persis ke kiblat, atau yang penting arahnya saja arah kiblat. Nah ini kalau orang yang ada di Masjidil Haram ya, sholat itu harus menghadap pasti ke Ka'bah ya. Orang yang lihat Ka'bah, maka sholatnya kalau seandainya nggak menghadap ke Ka'bah nggak boleh, harus persis ke arah Ka'bah. Bagi orang yang di luar Masjidil Haram, orang yang tidak sholat sambil melihat Ka'bah, maka dia boleh sholat itu menghadap yang ke arah mana saja, yang penting menghadapnya ke Masjidil Haram ya. Orang yang ada di Mekah bagian ya, jauh dari kota Mekah misalnya ya, maka yang penting menghadapnya ke arah Masjidil Haram ya, tidak mesti persis, harus persis. Kan kadang-kadang ada beberapa masjid ya, yang karena sekarang dicari ada Google Earth atau apa itu, yang untuk mengetahui posisi arah kiblat itu, kemudian masjid jadi jadi miring-miring gitu ya, nggak mau kenceng ya, jadi miring-miring gitu kan. Ada yang sampai miringnya jadi jauh banget gitu. Nah ini sudah dibahas ya oleh Majelis Ulama Indonesia beberapa waktu yang lalu, apakah hukumnya orang wajib harus persis ya. Ada ulama kita al-maghfurlah ya, Kiai Ali Mustafa Ya'qub itu termasuk yang paling menentang keras tentang penemuan Google Earth itu ya. Karena apa? Karena penemuan itu menurut beliau tidak bisa dijadikan sebagai hujjah ya. Karena apa? Karena Nabi itu menyatakan ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun ya, antara timur dan barat itu jadi kiblat. Nggak mesti harus persis ya, mau belok dikit ke kanan atau dikit ke kiri ya nggak apa-apa ya. Karena apa? Yang Nabi menyatakan, Nabi karena tinggal di Madinah, maka yang penting kalau orang sholat itu menghadap ke selatan ya, mau selatannya belok sedikit ke kanan atau ke kiri, itu semua sudah sah. Dan ini yang juga masjid-masjid di sekitar wilayah Mekah, Madinah ya, itu masjidnya itu ya yang nggak persis. Bahkan Masjid Nabawi itu ya, Masjid Nabawi itu kalau dilihat di Google Earth itu mestinya agak miring ke kiri ya, harusnya kalau mau persis dengan Ka'bah ya, harus persis dengan Ka'bah, harusnya miring ke kiri. Tetapi ternyata kan enggak, lurus-lurus saja ya. Bahkan termasuk di negara-negara yang lain, di Mesir, di Yordan, di Sudan, di tempat-tempat yang lain itu nggak ada sholat itu kemudian miring-miring ya. Hanya di Indonesia ya, masjid itu softnya jadi miring-miring itu.
ya, di kita aja ya. Jadi karena terlalu harus persis, harus menghadap persis ke arah kiblat, padahal nggak ada ketentuan harus persis itu ya. Maka di dalam Al-Qur'an itu kan syatrul Masjidil Haram ya, diperintahkan fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram ya, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bukan kemudian harus persis ke Masjidil Haram, enggak. Yang penting arahnya saja ya. Bagi orang Indonesia ya, kalau menghadap sholatnya ke barat ya, yang penting ke arah barat gitu aja ya. Enggak miring ke kanan, miring ke kiri ya. Nah, itu dimaafkan lah oleh Allah ya. Enggak dipersulit ya. Jadi itu. Baik, kita lanjutkan. Wa an Amir bin Rabi'ah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Kiai Ali Mustafa ya waktu itu ya. Jadi karena Nabi itu menyatakan kiblatnya orang Madinah ya, karena Madinah itu posisinya ada di utaranya Mekah, maka ma bainal masyriq, antara timur, wal maghribi dan barat, kiblatun, itu menjadi kiblat. Artinya penduduk Madinah yang penting sholatnya menghadap ke arah selatan ya, ke arah selatan, mau miring kanan miring kiri nggak apa-apa. Nah, itu artinya bahwa dalil ini ya, ini yang menguntungkan ya, yang enak seperti ini. Jadi Islam itu mestinya begitu. Jadi nggak usah harus penentengan itu ya. Pokoknya harus saklek, harus kaku, harus persis dan seterusnya. Enggak seperti itu ya. Beragama itu mudah ya. Saya sering menyebutkan dulu sahabat, ada sahabat ya namanya Abu Barzah. Itu punya usia yang sangat panjang sampai menangi generasi generasi tabi'in ya. Lama sahabat-sahabat yang lain udah banyak yang meninggal, beliau masih hidup. Suatu saat ketika beliau ini sholat, beliau sudah tua, lagi sholat di masjid ya, sholatnya bawa beliau mengendarai unta, baru Allahu Akbar, imam Allahu Akbar, beliau takbir, ontanya ini kabur, ontanya ini pergi lari ya, maka beliau kemudian cepat-cepat membatalkan sholatnya, ngejar ontanya itu ya. Onta yang kabur itu dikejar, kemudian sampai balik ke masjid ya dengan ontanya itu ya. Itu sholat jamaah udah selesai, para tabi'in itu kemudian menyatakan unduru ila hadza syekh, lihatlah ya orang tua ini ya, taroka sholatahu li ajlil faros, dia meninggalkan sholatnya gara-gara ontanya. Artinya apa? Kata-kata itu menghina gitulah ya. Ini orang lagi sholat ditinggal sholatnya gara-gara onta. Masa orang kok mementingkan onta daripada sholat? Itu sahabat ini dibilang begitu itu nangis ya. Kata sahabat ini, dulu Nabi Muhammad, aku hidup bersama Nabi, kita melaksanakan ya syariat agama nggak repot-repot begini, boleh saja. Artinya apa? Seandainya ya ada orang karena satu dan lain kepentingan, kemudian dia tadinya ya sudah sholat, kemudian karena ada keperluan maka dia batalkan sholatnya ya, maka itu juga nggak apa-apa. Artinya bukan sesuatu yang dilarang. Bahkan sahabat ini menyatakan, aku ini sudah tua, kalau seandainya ontaku itu aku selesaikan sholat, ontaku itu pergi kemana, terus nanti kalau nggak ketemu aku mau pulang bagaimana? Sementara aku sudah tua, nggak kuat jalan kaki ya, aku harus mengendarai onta tersebut. Artinya apa? Jadi beragama itu jangan mempersulit ya, sama ya. Jadi kalau masjid misalnya ini ya, harus miring, ini nggak pas ini dengan Ka'bah misalnya, ya nggak apa-apa ya, nggak ada ketentuan harus persis ya, kecuali yang harus persis ke Ka'bah itu kalau orang yang sholatnya ngelihat Ka'bah. Nah, kalau orang ngelihat Ka'bah, kok sholatnya nggak ke arah Ka'bah, nah itu yang nggak sah. Tapi kalau orang nggak melihat Ka'bah, ya boleh lah ya. Yang penting arahnya tidak
berpaling dari arah kiblat ya. Bagi orang Indonesia kok sholatnya kok menghadap ke selatan misalnya, nah itu nggak boleh. Tapi selagi masih menghadap ke barat, karena orang kan banyak yang protes, karena ternyata kalau orang Indonesia lurus ke arah barat itu ke mana itu, negara Afrika Selatan ya, pokoknya Kongo atau mana itu ya. Jadi tidak ke arah Mekah, tetapi itu ke Afrika Selatan. Jadi itu tidak ke Ka'bah berarti. Nah itu nggak apa-apa, karena apa? Perintahnya itu yang penting arahnya, bukan harus persis menghadap ke Ka'bah ya. Ya nanti kalau harus menghadap persis ke Ka'bah repot. Orang yang sholat kan di sekitar Ka'bah, hotel-hotel tinggi itu, Tower Zamzam itu, sholatnya di lantai 27, Ka'bahnya ada di bawah, gimana sholatnya? Kalau harus ngadepnya persis ke nungging begitu, kan nggak harus begitu lah ya. Nah itu jadi artinya bahwa nggak usah dipersulit ya. Itu. Wa an Amir bin Rabi'ah, dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qol, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi ya, beliau salat di atas kendaraannya, di atas onta kendaraan beliau, haitsu tawajjahat bihi, ketika kemana arah onta itu menghadap. Artinya orang kalau ini kaitan dengan sholat sunnah ya. Sholat sunnah itu boleh dilakukan menghadap ke arah mana saja ya, itu maksudnya. Muttafaqun alaih. Zada al-Bukhari yumi'u bi ra'sihi, Nabi memberikan isyarat dengan kepalanya. Walam yakun yasna'uhu minal maktubah, Nabi tidak melakukannya dalam sholat fardu. Jadi kalau sholat sunnah itu kita di kendaraan itu boleh. Kan kalau orang sholat harus menghadap ke arah kiblat. Nah, kalau sholat sunnah boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi misalnya kita naik kereta, ya, naik pesawat, arahnya bukan arah kiblat, ya sudah. Yang penting kita sholatnya menghadap ke arah mana saja. Ya, kendaraan itu menghadap. Ya, kadang ke selatan, kadang ke utara, kadang timur, kadang barat boleh. Ya, tapi itu hanya dalam sholat fardu. Sholat fardu? Sholat sunnah. Kalau sholat fardu ini disebutkan ya, walam yakun yasna'uhu ya, Nabi tidak melakukannya fil maktubah. Kalau sholat maktubah, sholat fardu tidak. Nah, inilah yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, bahwa orang kalau sholat, bahkan Imam Syafi'i itu dalam mazhabnya menyatakan orang sholat harus berada di bumi. Ya, jadi orang kalau sholat di pesawat nggak sah. Karena apa? Pesawat tidak nempel di bumi kan? Nggak sah sholat di pesawat itu. Kalau menurut Imam Syafi'i, ya harus harus ada nempel di, ya. Kalau kereta itu masih nempel di bumi kan, masih nempel di tanah, ya. Di perahu boleh, ya, karena airnya itu air nempel juga di bumi. Kalau di pesawat nggak boleh, karena berarti sudah tidak nempel, ya. Walaupun ulama yang lain membolehkan, ya. Dalam mazhab selain Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak. Termasuk Imam Syafi'i ini yang berpendapat bahwa kalau ada orang sholat dengan cara, misalnya orang lagi sholat di pesawat misalnya, maka sholatnya itu bukan sholat yang sesungguhnya. Itu namanya sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menghormat waktu saja. Karena orang sholat itu ya harus rukuk dan sujud dengan rukuk sujud yang sempurna. Bahkan ada syarat harus di tanah itu, ya, harus nempel di tanah. Artinya kalau tidak di tanah, ya, maka itu tidak boleh. Nah, yang boleh, ya, sholat menghadap ke arah mana saja, kemudian rukuk dan sujudnya boleh isyarat, itu ketika sholat sunnah. Kenapa sholat sunnah kok dibolehkan, nggak harus menghadap kiblat? Karena Nabi ingin orang yang sudah terbiasa, ya, muwadzobah dengan amalan-amalan sunnah, maka sekalipun dia dalam keadaan melakukan safar atau perjalanan, dia tidak meninggalkan amalah sunnah itu. Misalnya kita terbiasa kalau malam sholat tahajud, kalau siang melaksanakan sholat duha, meskipun dalam perjalanan maka diberi kemudahan.
Jangan sampai kebiasaan baik ini ketika kita melakukan perjalanan kemudian kita tinggalkan. Dalam rangka memudahkan itulah Nabi Muhammad memberikan keringanan. Kalau sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat, boleh ketika rukuk dan sujudnya ya tidak sempurna. Ya, artinya cukup dengan misalnya kalau duduk di jok ya, di seat pesawat misalnya, maka itu boleh kalau sholatnya sunnah. Tapi kalau sholat wajib ya, kalau sholat wajib harus melaksanakannya dengan sempurna. Nah, kalau tidak maka itu hanya sholat li hurmatil wakti, hanya untuk menghormat waktu. Nanti ketika sudah sampai di tujuan maka kita i'adatus sholah, mengulang sholatnya lagi ya. Jadi tidak cukup dengan sholat ketika dalam kondisi darurat tersebut. Hadis yang terkait wali Abi Dawud min hadithi Anas ya, dalam riwayat Abi Dawud dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu, kana idza safaro, ketika Nabi melaksanakan perjalanan, fa arada ayyatatawwa, dan Nabi menghendaki salat sunnah, istaqbala binaqatihi al-qiblah, Nabi menghadap ya, menghadapkan untahnya itu ke arah kiblat, fakabbara, kemudian Nabi takbir, tsumma shalla haitsu kana wajhurika bihi, dan kemudian Nabi sholat kemana saja arah onta itu menghadap. Jadi takbirnya saat takbir saja beliau, dalam riwayat yang lain yaitu saat takbir saja Nabi menghadap ke kiblat. Setelah takbir mau kendaraannya itu menghadap ke arah mana saja, itu sudah sah ya. Hanya yang penting ketika takbirnya saja yang menghadap ke kiblat. Nah, itu hanya untuk sholat sunnah ya. Kalau sholat fardu ya, Nabi tidak pernah melaksanakan sholat fardu itu di atas kendaraan ya. Jadi Nabi kalau dalam perjalanan ketika sholat fardu maka Nabi turun dari atas onta ya, beliau sholat seperti biasa ya, jadi tidak dalam kondisi berjalan ya. Jadi sholat seperti biasa ya, rukuk sujud dengan sempurna. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwa orang sholat di atas kendaraan itu ya, itu tidak menggugurkan kewajiban. Artinya dia harus nanti setelah sampai di tempat ya, maka dia harus melaksanakan i'adatus sholah atau mengulangi sholatnya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu ya, bumi itu kulluha masjidun illal maqbar wal hammam ya. Seluruh bumi itu adalah sebagai tempat sujud, artinya boleh dipakai untuk sholat, illal maqbarah, kecuali kuburan, wal hammam, dan kamar mandi. Artinya kamar mandi tidak boleh ada orang sholat di dalam kamar mandi, tidak boleh ada orang sholat di atas kuburan. Rawahu Tirmidzi walahu illah ya, tetapi hadis ini ada cacatnya. Cukup atau ada yang bertanya? Atau disimpan dulu pertanyaannya, kita lanjutkan pertemuan berikutnya, masih banyak hadisnya. Cukup ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.